Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Terima kasih. Terima kasih.
dalam setiap perkara kami. Kami menemukan Engkau setia dalam hidup kami, Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Siang hari ini, kami datang kepada Engkau, Tuhan, Sang sumber kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan menopang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya.
kekuatan, selalu ada. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Janjimu, covenant-mu, tidak hanya engkau berikan kepada Israel, tetapi kepada gerejamu. Lebih personal kepada setiap orang percaya. Engkau setia. Sejarah hidup kami, sejarah menerima, memegang, dan menantikan penggenapan janji Tuhan. Terima kasih buat Allah yang akbar, yang berkenan menghampiri dengan kasih karunia belas kasihannya, menghampiri setiap kami dalam segala keterbatasan kekurangan kami. Luar biasa. Kini kami sediakan waktu dan hati kami untuk diisi firman Tuhan, karena firman-Mu bagian dari janji-janji-Mu. Terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim worship leader, musician. Minggu lalu saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk melayani di satu gereja, dan itu ibadah Padang. Rupanya itu pas tepat dengan ulang tahun gereja tersebut, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Dan ibadah Padang itu ada di area yang saya baru kali pertama, walaupun sangat dekat dengan posisi diagonal antara sekolah saya, sekolah Alkitab Tiranus, menuju ke tempat itu. Ya, waktu saya masuk, belum menjelajah setiap spot atau sudut, saya kagum sekali pemandangan keren banget. Tetapi setelah saya merenungkan lebih jauh, memang di balik keindahan itu ada yang perlu diwaspadai, karena itu termasuk jalur sesar Lembang. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah berkunjung di tempat itu. Kalau enggak ya anggaplah ini promosi dan curious ya, pengen datang ke tempat itu. Bagus banget saudara. Saya tidak ada pesanan dari ownernya, yaitu ada di tempat namanya Tepi Gunung Natural Park. Ya, ada yang pernah ke situ? Belum pernah. Ada yang sudah pernah ke situ? Oh, hanya 1-2 Pak. Ya, belum pernah ya. Sempat kan itu saudara, karena bayarnya tidak mahal dan mumpung masih murah. Ya, mumpung masih indah, ya kan? Masih murah, masih indah. Jadi masuk enak banget, itu seperti hamparan beberapa spot di Eropa ya. Taman bunga yang bagus sekali. Saya ambil foto, jebret sana, jebret sini, kemudian kita ngobrol. Kita ngobrol cerita dengan satu teman. Tahu nggak? Di atas segala kenikmatan keindahan ini sebenarnya di bawahnya itu ada jalur patahan lembang yang mengerikan. Ya, fault dalam istilah geologi. Saya kira kita semua mendengar bahwa hari-hari ini kita disuruh waspada, betul? Karena megatrust ya, yang bisa terjadi di Lembang itu mengerikan. Ya. Bisa sampai 6,5 sampai 7 magnitudo. Jadi itu betul-betul kalau sampai terjadi itu mungkin sekitar Lembang dan jalur sesar itu terjadilah goyang dangdut saudara, yang bisa menghancurkan. Itu sebabnya kami punya kampus dulu, arsiteknya sudah menyiapkan menanam besi yang gede-gede itu ya, 2 kali jempol, itu kedalamannya 12 meter, 20 meter. Mengapa? Karena sudah tahu persis bahwa Lembang itu sangat berbahaya. Ya. Jadi kalau kena gempa itu mengerikan. Saya mungkin pernah singgung ya, tahun 1965 ahli geologi dari Prancis sudah menulis bahwa Lembang tidak boleh leluasa dibangun karena megatrust itu. Ya. Jadi ada jalur yang di balik keindahan itu, kenyamanan itu, kami pun waspada. Jadi belakangan kalau tidur siap-siap bantalnya ditaruh di kepala, lalu kalau pas goyang lari biar bantalnya tetap di kepala. Ya. Serius ya, waspada walaupun kelihatan nikmat. Nah, itu tema kita pada pagi hari ini, waspada semasa lega.
waspada semasa lega. Kalau saudara mengalami persoalan dan langsung kelihatan, itu barangkali persiapan dan preventifnya langsung diambil, tindakan pencegahan. Tapi kita nggak tahu kapan terjadi. Ya. Pada pagi menjelang siang hari ini, saya kira memang saya mengacu kepada tema yang luar biasa, yaitu memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Dalam sejarah perjalanan Israel, perjalanan menanti janji, menanti penggenapan janji, dan gereja juga begitu. Menanti janji, menanti penggenapannya, tapi kita selalu ada dalam situasi-situasi yang kita belajar dari PL. Salah satu pelajaran adalah bagaimana tetap waspada meskipun dalam suasana lega. Lega itu istilah Jawa Tengah berarti apa Pak David ya? Lega itu dari perjuangan mati-matian kemudian lolos dari persoalan, lega, tenang, santai. Kalau sawah lega berarti sawahnya luas, ya mirip-mirip ya, luas, tenang. Pokoknya maksud saya kalau dijadikan kata jadian itu melegakan. Ya. Hidup ini melegakan, nyaman, enak, ya no problem. Jadi istilah itu saya pakai di sini. Waspada justru semasa terasa lega. Mari kita melihat Yohanes pasal 24 ayat 1 sampai 28, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Saya sangat diberkati dari teks ini, terutama dari sikap Yosua sebagai seorang leader terhadap umat. Yosua pasal 24, memang seluruh ayat itu, tetapi sebenarnya poin-poinnya bisa ditangkap dan saya bisa ringkaskan. Saya hanya akan baca ayat 13, Ibu Bapak dikasih Tuhan, ayat 13 sampai 15. Lalu ayat 19 sampai 22, 19 sampai 22, 13 sampai 15, kemudian 19 sampai 22. Sudah ketemu Ibu Bapak sekalian? Amin. Amin. Ya, belum makan? Sekali lagi Yosua pasal 24, 13 sampai 15, lalu 19 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah, ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan atau Yahweh, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Hampir 2 pasal, Ibu Bapak dikasih Tuhan, setelah Israel mengalami kemenangan 10-20 tahun kemudian, Yosua merasa dalam pimpinan Tuhan tentunya melakukan pasal 23 dan pasal 24. Kemudian saya coba untuk melihat bagaimana ini Yosua betul-betul dipimpin Tuhan untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi dengan cara mewaspadai di balik kenyamanan ketenangan.
Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam konteks ini, sebenarnya Israel tidak ada apa-apa. Nyaman banget. Kepemimpinan stabil. Tetapi Yosua melihat sesuatu. Di balik suasana tenang, tidak ada pertempuran, ada sesuatu yang membahayakan ke depan. Saya menyebutnya, saudaraku, Yosua dan orang Israel ada dalam masa di mana janji dan penggenapannya itu didapat. Ya. Saat-saatnya menerima berkat 10-20 tahun. Tetapi Yosua tahu persis ada yang patut diwaspadai. Nah, ini penting, saudara. Jadi sebenarnya peringatan-peringatan tentang gempa itu orang bisa saja mana semuanya tenang-tenang. Tetapi sebenarnya ini sangat serius. Dan saya kira Yosua juga melihat ada sesuatu yang serius. Kendati pun situasi masih menikmati fantastic winning atau kemenangan yang luar biasa. 31 raja-raja di Kanaan ditaklukkan. Kemudian buah-buah kemakmuran sudah didapat di Kanaan. Oke? Pokoknya ada di arena comfort zone. Ya. Ada di zona nyaman. Tetapi Yosua mencermati betul ada gelagat yang membahayakan. Jadi sebenarnya kekristenan itu tidak hanya bereaksi dan kemudian bersikap reaktif kalau sedang ada masalah. Malah yang tidak kalah penting, di mana saudara harus melihat apa yang akan terjadi atas kita kemudian hari. Ya, ini butuh kemampuan analisis dan prediksi. Tapi saya kira sebagai anak Tuhan, jangan lupa Tuhan juga seringkali menyiapkan kita untuk mewaspadai. Dan betul saudara, pada pasal 1, 2, dan 3 di Hakim-Hakim, apa yang ditakutkan Yosua dalam ketenangannya, itu terjadi. Sampai Hakim-Hakim saya menyebutnya sebagai sebuah bukti apa yang diharapkan Yosua kalau tidak dipegang ancur-ancuran Israel. Tidak ada kitab yang naik turun, siklus pemberontakan, menyembah berhala, dihajar Tuhan balik. Ya, diberkati, memberontak, menyembah berhala, dihajar Tuhan balik. Itu kayak kaset yang terus diputar. Tapi sebenarnya kalau semuanya mewaspadai seperti apa yang Yosua lakukan, itu penting. Dalam bagian inilah saya mengajak kita belajar 3 hal, saudaraku. Waspada, semasa justru lega. Yang paling membahayakan bukan masalah saudara sedang susah tidak bisa makan, tetapi surplus tidak ada persoalan, itu juga bisa berbahaya. Ya, saya ingatkan ya, orang Kristen yang selalu cukup, saya tidak berkata tidak perlu doa cukup Pak, bukan itu maksud saya. Selalu cukup, no problem, semuanya surplus, justru ini yang kita selalu waspadai. Karena kejatuhan yang paling berbahaya adalah kejatuhan di balik kenyamanan. Ya. Kapan saudara menangis? Halo? Kapan saudara menangis? Waktu saudara sedang bermasalah. Kapan saudara potensi meninggalkan dan tidak intensif berhubungan dengan Tuhan? Mungkin sekali ketika segalanya ada. Betul saudara ya? Betul ya? Makanya saya bilang berkali-kali di kampus kami itu kami ingat banget. Hoi para mahasiswa, kalau sponsormu tidak lancar, itu pertanda kamu selalu diingatkan oleh Tuhan selalu bergantung pada Dia. Tetapi lebih berbahaya kalau sponsormu lancar terus, kemungkinan jarang berdoa. Iya kan? Nah, ini Yosua juga begitu. Saudaraku, saya belajar apa yang terjadi pada pasal-pasal awal kitab Hakim dan seterusnya adalah karena lupa memegang bagaimana Yosua mengajak waspada. Ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, saudaraku, saya mempelajari bagaimana Yosua justru dalam suasana di area comfort zone itu, dalam area di mana orang terus merenungkan kemenangan hebat, ya. Tetapi Yosua mencermati ada gelagat yang berbahaya. Ya. Pertama apa yang dilakukan Yosua, saudaraku? Pertama adalah next slide. Kita selalu perlu refleksi bersama
justru pada masa aman dan nyaman. Ya. Kalau saya perhatikan pada pasal 24 dimulai 23, ada keterangan apa saudaraku? 23 dibilang begini. Jadi 23, 24 itu seperti suasana kembar, KKR diulangi. Ya, di depan seluruh orang Israel dan para pemimpin. Pasal 23 dibilang begini. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel. Aman, nyaman. Ya. No problem. Terus mengenang. Betapa kita hebat. Tapi justru di sini Yosua 2 kali mengajak mereka merenungkan, menantang. Apakah masih tetap menyembah Allah Yahweh atau mulai goyang imannya karena terlalu banyak pertontonan-pertontonan tentang Allah yang sesat. Berhala. Bagus sekali. Saya merasa ini salah satu kunci untuk kita keep on the menjaga spiritualitas yang selalu move ya. Jadi dari pasal 24 ayat 1 sampai ayat 13 tadi, si Yosua mengajak merenungkan, pikirkan bagaimana leluhurmu ya beribadah di seberang sungai Efrat, asal usul Abraham, sampai kemudian pasal 24 ayat 13. Sampai saat ini, siapa yang bekerja, siapa yang menolong kamu, siapa yang intervensi dalam hidupmu. Yosua mengajak untuk selalu refleksi bersama. Ya. Bahaya kalau tidak ada waktu refleksi. Bahaya kalau tidak selalu ada waktu merenungkan apa yang Tuhan kerjakan. Ya memang orang timur itu ibu bapak lebih potensi sering merenungkan masa lalu. Orang barat terlalu sering memikirkan masa depan dan melompat. Ya. Saya kira semua kita orang timur sering kita bernostalgia. Aduh, dulu kita bisa ketemu, nggak sangka ya. Kita pacaran dan menikah, punya anak ya. Aduh, syukur perjalanan kita panjang. Ini kekuatan orang timur. Yang mungkin orang barat mulai melemah karena hanya memikirkan penemuan dan kemajuan. Saya yakin bahwa kewaspadaan terbaik memikirkan kemungkinan kejatuhan adalah selalu refleksi bersama walaupun masa tenang dan aman. Ya. Kami kalau renungan itu tidak selalu membaca ayat panjang-panjang. Seringkali 5 menit, ambil waktu apa yang kau patut syukuri dari pekerjaan Tuhan. Yuk kita cicing, diam, bukan beku, tapi kamu tunduk kepala, bagaimana Tuhan menuntun kita. Keluar rasa syukur, menguat kepercayaan. Ya. Saya sama istri juga begitu. Merenungkan masa pacaran, perjuangan, menguat rasa cinta. Betul ya ibu bapak sekalian yang sedang dan masih menikah. Kurang pas diksi itu ya. Ada waktu begitu, percintaan tidak hanya dikuatkan karena ada masa depan. Tapi kadang perenungan. Saling memandang, wajah sudah mulai tidak hanya jalan raya berkeluk-keluk, tapi wajah mulai berkeluk-keluk. Gak sangka kita 33 tahun melangkah dipimpin Tuhan. Keluarlah rasa cinta itu segar kembali. Saya kira hebat sekali Yosua. Waspada itu dengan jalan terus merenungkan. Malah dalam kondisi aman sekalipun. Saya yakinlah ibu bapak yang selalu ada waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan. Seperti Yosua ini, dan pada akhirnya kita tidak mengusahakan, kita tidak mendirikan kota, tetapi semua itu pekerjaan Tuhan. Lahir kekokohan. Karena dunia ini tidak bisa dihadapi dengan tenang kalau saudara tidak akrab dengan Sang Penenang yang memimpin kita. Kadang saudara jangan terlalu sibuk hidup, ya. Kadang saudara berjalanan jauh, berhenti sejenak, ya. Walaupun segala-galanya sudah ada, tapi justru apa yang menyebabkan ada dan membuat kita mencintai Tuhan, membuat kita kokoh dan kemudian akan waspada ketika kita ada waktu dengan Tuhan.
Kita di zaman yang benar-benar bisa menguras perhatian kita bukan kepada Tuhan, tetapi atas tanggung jawab yang berat. Makanya dalam dunia pelayanan pun di sekolah-sekolah yang sangat konsisten dengan sabbatical leave, cuti sabat seringkali ada. Dosenkah hamba Tuhan dikasih kesempatan untuk cuti sabat untuk apa? Refleksi, konsolidasi dengan keluarga, dengan anak. Lalu yang kedua, waspada sebenarnya ini kekuatan kepekaan. Maaf, saya melompat dulu karena struktur Yosua itu memang pada umumnya orang-orang timur ya, menyampaikan sesuatu terus nanti kemudian penyelesaiannya. Tapi izinkan saya lebih dahulu membahas pasal 24, 16, 28. Apa saudaraku? Lihat dinamika apa yang disampaikan Yosua terhadap bangsa itu. Sebenarnya Yosua sudah tahu persis ada gelagat yang membahayakan. Mengapa? Mereka mulai tertarik dengan ilah-ilah yang orang-orang Kanaan tidak dipunahkan. Nanti cukup jelas di kitab Hakim-Hakim. Tadinya tidak dipunahkan, dekat, akrab, lalu tidak tegas tentang Allah, lama-lama kawin campur. Ya, itu clear banget. Ya, clear banget. Sebenarnya Tuhan sudah berkali-kali katakan sebelum masuk Kanaan, punahkan semuanya. Saya tidak mengundang untuk diskusi masa Tuhan kejam, semua Kanaan dipunahkan. Itu ada diskusinya sendiri. Sebenarnya malah banyak arkeolog berkata, Tuhan terlalu sabar 400-an tahun lebih, penyembah berhala yang sadis itu tidak dimusnahkan. Karena penemuan-penemuan arkeologi kemudian menyatakan benarlah perintah Tuhan untuk memusnahkan Kanaan. Mengapa? Dalam penemuan banyak sekali anak-anak yang dikorbankan, ditemukan, dibakar untuk penyembahan berhala. Jadi banyak komentar arkeolog yang bilang Tuhan terlalu sabar. Saya kembali ke sini. Jadi orang Israel tidak konsisten, tidak memegang janji Tuhan, perintah Tuhan, dan gelagatnya mulai nampak. Mulai akrab, bergaul, perhatikan baik-baik. Tetapi bangsa itu berkata pada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Lalu jawab Yosua apa? Kamulah saksi. Ya. Dan ayat 19, tidaklah kamu sanggup beribadah pada Tuhan sebab Dia Allah yang kudus. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini bukan belum terjadi gelagat tertarik ilah lain. Justru Yosua peka banget. Umat Israel sudah mulai menunjukkan pergeseran iman. Tidak tulus dan kudus. Tidak konsisten. Tidak berani street menyembah Allah Yahweh. Sehingga Yosua layak. Kalau saya baca teks ini, sekali lagi ini bukan sekedar gelagat memperingatkan sebelum terjadi. Tetapi memperingatkan karena ada gelagat. Ya. Kayak anak saya pacaran, saya bilang begini, nak, kalau mau cari pacar harus jelas loh ya. Yang kamu pacari harus bernilai kekal. Kalau belum bernilai kekal jangan dipacari. Ngerti maksud saya? Belum terima Kristus belum bernilai kekal. Ya semua sih bernilai kekal, kekal di neraka atau kekal di sorga. Saya ngomong begitu karena saya sudah tahu gelagatnya. Mungkin dia tidak naksir, tapi dia ditaksir. Paham? Ibu bapak pasti paham juga. Jadi Yosua menangkap gelagat yang membahayakan. Sehingga dia mengeluarkan ajakan refleksi bahwa kamu sampai di sini pertolongan Tuhan. Kemudian dia menegaskan, silakan pilih. Kamu mau menyembah Allah yang benar atau tidak. Ya. Ini saya renungkan hebat sekali Yosua ya. Pemimpin yang menggembalakan dan tahu ada kemungkinan domba-dombanya itu tersesat. Hebat sekali. Perlunya waspada, gelagat pergeseran iman. Baru yang ketiga, saudara, next slide. Saya kira siang ini lebih rileks dan lebih cepat poinnya dapat. Yosua tidak marah-marah, tetapi dia lebih membawa kepada basic, dasar fundamental untuk sebuah bangsa itu tetap kokoh dalam imannya. Apa? Keluarga.
Sehingga tidak kaget, dia perlu menyampaikan komitmen bukan basa-basi. Ya. Bukan statement of faith, tetapi dia bilang dalam ayat 14-15, tetapi jika kamu tidak anggap baik, dia tidak marah-marah. Ya, silakan, mangga. Ya, tidak ada pemaksaan, tapi dibawa refleksi, dibawa ingatan. Lalu dia bilang bagus sekali, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bagus sekali. Saya kira ini dalil basis dan basic dari kehidupan yang kokoh. Jadi kewaspadaan terbaik untuk menghadapi segala sesuatu, back to the family. Kembali pada keluarga yang menyembah Tuhan. Karena dalam keluarga itulah dibangun pengenalan, dikonstruksi pengenalan akan Tuhan, dimantapkan hidupnya. Saya merenungkan, waduh luar biasa pernyataan Tuhan lewat Yosua dan kemudian hari. Bahwa keluarga itu sebuah kekuatan. Dia tidak memaksakan ini, memaksakan itu, dan belum ada peristiwa nyata betul-betul, tapi ada gelagat. Izinkan saya memastikan bahwa mari kita kembali mewaspadai masa depan dengan mengokohkan kekeluargaan dan keluarga kita. Ya. Hari-hari ini semenjak revolusi industri, ya, hubungan-hubungan keluarga tercabik-cabik, hubungan-hubungan inti keluarga tercabik-cabik. Ya, orang akhirnya akrab berdasarkan spesialisasi, ya sering kumpul. Dan sekarang makin mengerikan, kumpul tapi tidak sehati, tidak seharmonis seperti dulu. Buktinya apa? Saudara bisa lihat sendiri. Betul? Kumpul di rumah, gambarnya banyak itu, ya kan? Duduk berdekatan tapi hati jauh. Karena mau pesen makanan pun harus pakai jari. Padahal tinggal makan. Makan. Oh, saudaraku dikasih Tuhan, saya merenungkan betapa kewaspadaan Yosua untuk menikmati janji Tuhan selalu berpusat kepada keluarga. Saya baru beberapa bulan lalu datang ke Papua, teman-teman cerita salah satu persoalan paling serius adalah keluarga. Banyak orang-orang mengalami fatherless, kehilangan dan tidak memiliki kasih bapa. Kami setiap kali penerimaan mahasiswa baru yang kami harus tuntaskan, tuntas dulu rekonsiliasi dengan keluarga. Banyak sekali ibu bapak sekalian, calon-calon pendeta pun broken. Fatherless kah, dibuang kah, sex abuse dalam keluarga kah. Makanya hampir 5 tahun terakhir sebelum kuliah kita tuntaskan dulu hubungan keluarga. Betapa penting. Wah ternyata saudaraku, banyak yang terluka, sakit hati, marah, manifestasi. Ya, kami baru menyadari kemudian hari kalau tidak bisa belajar, seringkali bikin masalah. Gampang sekali, muaranya adalah keluarga. Waduh, di situ banyak yang hancur hati. Kami bilang, kamu boleh percaya Kristus, tetapi harga dirimu, relasimu dengan keluarga, kalau belum pulih, itu akan mewarnai persoalan dalam kelas. Nanti jadi pemimpin juga begitu. Jadi saya kira kalau kita merekrut orang itu, ibu bapak dikasih Tuhan, cek saja baik-baik. Kalau keluarganya baik, ada modal. Kemudian modal terutama, dia mengalami kelahiran baru. Itu modal terpenting itu. Kalau yang lain mengikuti. Mau IQ-nya tinggi, mau lulusan universitas yang beken, mau lulusan SMA bagus, kalau keluarga dan masa lalu tidak sembuh, akan penuh masalah di permukaan kelak. Iya kan? Banyak kasus bunuh diri ternyata apa? Tidak diperhatikan orang tua, ya, sakit hati sama orang tua, ternyata pinternya itu ambisi untuk memalukan orang tua. Ngeri ya saudara ya? Mengerikan bukan? Saya merasa bahwa Yosua bagus sekali, ini sesuai dengan dalil Alkitab. Allah bekerja lewat keluarga, dari keluarga belajar nilai, hubungan, hormat otoritas, mengampuni, menyelesaikan, dan diterima. Ya, saya membaca ini benar, luar biasa. Makanya kalau di Alkitab ada satu keluarga dihukum semuanya, karena memang dosa itu dosa keterkaitan dan komunal.
Ya, bukan dosa pribadi. Jadi kalau ada satu keluarga siapa itu akan dihajar semua. Karena memang keberdosaan, praktek-praktek hidup, hubungan yang salah, otoritas yang salah, tidak ada penghargaan dari situ. Makanya gak ragu-ragu dihukum sebagai satu satuan keluarga. Dan saya bersyukur kewaspadaan yang ketiga yang adalah 14-15 itu adalah aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau ada kata beribadah kepada Tuhan, saudaraku, tidak hanya mengimplementasikan hari raya datang pada Tuhan. Artinya everyday, anytime, menerapkan Ulangan pasal 6. Dari mulai keyakinan diteguhkan kembali, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad atau Adonai Elohenu, Adonai Echad dikembalikan, memikirkan fokus Allah. Tetapi yang saudara lupakan bahwa kata beribadah berarti setiap hari Ulangan pasal 6 membicarakan, memperbincangkan. Jadi statement Yosua ini bagus sekali. Ya. Pada tanggal 19 bulan apa saya lupa, Juni kah 2023, ada satu keluarga yang bersyukur karena mamanya ditemukan tenggelam di sumur yang lama tidak dipakai. Ini di China ya. Nama daerah itu kalau lafal Sunda Pujian, kalau aslinya Fujian. Ya. Mengapa saya bilang begitu? Karena kemarin saya kepleset. Saudaraku dikasih Tuhan, daerah itu namanya Pujian. Saya baru sadar bahwa saya ada kepengaruh lafal ya kan. Sebenarnya nama itu adalah Fujian. Jadi ada satu marga namanya Hin. Jadi mamanya itu saudaraku terjerembab di sebuah sumur. Nanti disejeng di situ 54 jam. Dia ada di sumur yang masih ada airnya. Ya. Dan di situ banyak ular. Ya. Pokoknya banyak ular. Dan agaknya mungkin enggak terlalu berbahaya tapi geli juga kan? Betul enggak? Satu saja saudara geli, ini apalagi banyak ular. Tapi agaknya mungkin tidak mematikan karena nyatanya enggak mati. Jadi hari ke hari dia diganggu, digigit ular dan nyamuk. Dia berkata dalam saya sudah hampir putus asa. Saya hampir hancur, saya pasrah untuk mati. Tapi dia ditanya, loh mengapa kamu bertahan 54 jam? Bagus sekali. Saya berharap ini seperti Yosua mengamankan masa depan. Ibu ini mengamankan masa depan. Dan dia dibilang apa? Dalam pikiran saya setiap jam detik ketika digigit saya selalu ingat suami saya. Masa depan suami saya. Saya ingat anak-anak saya masa depannya. Saya ingat ibu mertua saya. Tidak ada kekuatan yang membuat saya bertahan menghadapi persoalan ini. Kecuali keluarga. Tidak ada kekuatan yang bisa mengamankan Israel selain komitmen keluarga. Ingat Maleakhi jelas sekali, Tuhan akan memulihkan hubungan bapa dengan anak. Tidak mungkin ada pembaharuan kerajaan Allah yang hidup, yang nyata, kalau tidak dimulai dari keluarga. Dan saya mau katakan ibu bapak dikasih Tuhan, kita sedang masuk dalam dunia yang sangat-sangat kelihatan lega tapi berbahaya. Ada 4 hal, next. Saya ringkaskan, ya ibu bapak dikasih Tuhan, saya ringkaskan. Perhatikan baik-baik di situ. Next slide. 4 penutup saya, waspadalah. Ibu bapak dikasih Tuhan, ada 4 hal. Silahkan next terus. Pertama, saudara sedang menyongsong masa di mana Tuhan digeser makin tegas. Digeser oleh apa saudaraku? Ya, petunjuk melalui internet dan sosmed. Saya tanya, kalau saudara ada persoalan, langsung datang pada Tuhan atau buka sosial media? Halo? Halo, buka ya. Pendeta saja kemarin saya dengar khotbahnya, sekarang saya tidak pergi ke dokter. Kalau ada penyakit, saya langsung tanya AI. Ya aliran Gemini atau AI dari YouTube atau dari WA Group. Saya sakit panuan, langsung keluar semua. Saya sakit pil, keluar semua. Dan mungkin juga, saya nggak tahu, saya tidak menuduh, jangan-jangan tidak mulai dengan doa juga. Jadi pelan-pelan Tuhan digeser oleh karena pengetahuan, oleh karena AI, oleh karena data, petunjuk-petunjuk makin komplit.
Sekarang pengkhotbah pun kalau mau jalan pintas, nggak usah persiapan. Tolong tafsirkan 1 Petrus pasal 2 ayat 1-11. Keluar semua garis besar. Tinggal cuap-cuap, betul? Jadi saya takut, saudaraku, ini yang saya sebut waspada ya. Kemudian kedua, pandangan menggoyang. Ajaran sesat begitu liar, ragam, beda tipis. Saya pernah bilang, ibu bapak dikasih Tuhan, sekarang kalau saudara bilang sesat, tidak polarisasinya hitam putih. Tapi putih dan putih lecek. Ngerti bedanya ya? Agak putih tapi lecek aja. Setengah mati, saudara. Siapa Kristen yang betul-betul benar, disesatkan oleh yang sesat. Ngeri betul. Pekerjaan lama tergantikan. Nah, ngeri bukan? Nah, siap-siap lah, ini saya kira sudah berita umum lah. Jadi saudara mulai cari pekerjaan yang kira-kira tidak tergantikan oleh AI, oleh robot, betul? Salah satunya adalah pelukis, ya, nulis puisi, tidak bisa ditiru itu. Kalau dokter siap-siap ya, Anda tersinggung dengan AI karena AI memberikan petunjuk-petunjuk luar biasa. Okay? Kemanusiaan merosot, tidak hanya dehumanisasi, tapi transhumanisasi atau transhumanisme. Jadi nilai saudara akan merosot daripada robot. Sudah ada di Jawa Tengah atau mana? Menikah dengan robot, menikah dengan AI. Wah gila. Betapa kelak harga dirimu atau dirimu lebih rendah daripada robot. Ya kan? Ketemu robot, wanita lebih cantik, nggak ngeyel, banyak membantu. Katanya begitu ya. Oh my God. Ada 4 bidang yang membuat potensi kita ancur-ancuran. Hari ini seperti Yosua melihat masa depan dan nyatanya terjadi. Hakim-hakim. Saudara perlu melihat ke depan. Waspada. Semasa kita seperti tidak ada masalah. Ya. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan komunitas kita. Dan kita berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Kiranya saudara tetap mengingat, merenungkan betapa penting suamimu, istrimu, anak-anakmu. Ya, tidak bisa digantikan, apalagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mengambil nafas untuk berpikir, merenungkan, menangkap apa yang Yosua sampaikan. Pulihkan kembali refleksimu tentang Tuhan, kebaikannya bersama anak, istri, suami. Betapa Tuhan sudah bekerja sejauh ini. Waspadai anak-anak kita, saudaraku. Ada banyak anak-anak yang sudah tidak punya rasa spiritual, rasa empati, simpati. Karena semuanya sudah seperti mesin-mesin hidup. Banyak anak-anak remaja yang menjadi klien-klien di rumah sakit jiwa di era ke depan. Banyak anak-anak remaja pemuda yang frustrasi karena kehilangan relasi. Hari ini Yosua bersama-sama kita berani berkata, Yesuslah, Tuhanlah, penyembahan dan pusat perhatian kita, ibadah kita. Orang yang bersama Tuhan akan tetap berkemenangan sampai segala janji Tuhan dinyatakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau diundang Tuhan untuk rekonsiliasi dengan Tuhan. Waspada. Mari kita beri bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari. Tidak ada pertolongan lain kecuali Dia. Dialah pusat ibadah kita. Dialah pusat perhatian kita. Yesus mendengar lebih dari doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan. Wait. Bisa diturunkan sejenak? Ibu bapak dikasih Tuhan. Yosua memandang ke depan oleh karena Tuhan menolong dia.
Yesus yang sama yang dulu Yahweh mengambil rupa manusia Yesus Kristus. Dia menolong kita untuk melihat masa depan kita lebih dari. Tetapi yang paling penting, rekonsiliasi, komitmen ulang, anakmu, istrimu, suamimu. Aku mau tetap bersama Yesus. Katakan ini, Yesus mendengar. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Ketakutan Yosua diurapi Tuhan melihat dan menyiapkan hidup untuk masa depan. Caranya di waktu ku kan melihat. Sekali lagi, Yesus melihat. Waktu dan tempat saya kembalikan. Perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami tetap percaya, berpegang teguh kepada janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah keluarganya, pelayanannya Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang mendengarkan, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat tangan kita dan terus arahkan hati hanya kepada Tuhan Yesus. Cinta kasih Allah Bapa yang sempurna, demikian juga anugerah dan penyertaan dari Tuhan Yesus serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang dan menjemput setiap kita di awan permai. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin.